Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devi Adnu dari kelas MJ 401. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. C. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Menghindari middle income trap di Indonesia. Perspektif kebijakan fiskal moneter dan utang luar negeri. Selanjutnya, apa itu middle income trap? Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil keluar dari kelompok berpendapatan rendah, namun stagnan sebelum mencapai negara maju. Ciri-ciri utamanya meliputi perlambatan pertumbuhan, stagnasi produktivitas, produktivitas tenaga kerja, ketergantungan pada sektor upah rendah, lambatnya adopsi teknologi, dan melemahnya daya saing industri. Risiko utama, ketergantungan pada konsumsi dan komoditas tanpa peningkatan produktivitas dan inovasi akan memperbesar kemungkinan terjebak di kelompok menengah. Kenapa penting? Terjebak pada level menengah menurunkan potensi pendapatan per kapita jangka panjang dan menambah kerentanan terhadap guncangan eksternal. Berikut kondisi Indonesia saat ini untuk kekuatan dan tantangan. Kekuatan ada 3 aspek. Yang pertama, jumlah penduduk besar dan pasar domestik luas. Bonus demokrasi yang membuka peluang tenaga kerja produktif. Dan yang terakhir, kelimpahan sumber daya alam. Untuk tantangan sendiri, kualitas SDM belum merata dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan yang terakhir, penguasaan teknologi dan R&D masih terbatas. Tantangan utama adalah peningkatan kualitas manusia dan kemampuan teknologi utama menciptakan nilai tambah, bukan ketersediaan sumber daya semata. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang perlu dilakukan. Ada berbagai aspek, yaitu peningkatan investasi pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, yang keempat, mendorong riset dan inovasi nasional, dan yang terakhir, insentif untuk industri bernilai tambah tinggi. Nah, kebijakan fiskal sendiri adalah instrumen utama pemerintah dalam mengalokasikan penerimaan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Prioritas kebijakan fiskal yang direkomendasikan difokuskan pada investasi produktif yang meningkatkan kapasitas manusia dan daya saing industri. Analisis mengalihkan belanja dari konsumtif ke produktif. Rekomendasi utama yaitu merumuskan anggaran yang menggeser porsi belanja dari konsumsi subsidi yang tidak terarah menuju investasi publik produktif. Dampak yang diharapkan meliputi kenaikan nilai tambah ekspor, peningkatan upah real, dan penciptaan ekosistem inovasi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa faktor, yaitu pusat riset teknologi, dukungan UMKM digital, pengembangan semikonduktor, dan yang terakhir pengembangan kendaraan listrik. Nah, dengan arah APBN ke investasi SDM dan inovasi, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan pada komoditas lokal. Selanjutnya, kebijakan moneter yang perlu dilakukan. Bank Indonesia memiliki peran menjaga stabilitas makro untuk menciptakan iklim investasi. Kebijakan moneter yang direkomendasikan berfokus pada kontrol inflasi, stabilitas nilai tukar, akses kredit produktif, dan modernisasi sistem keuangan. Nah, di sini kita dapat lihat menjaga inflasi rendah dan stabil, target inflasi jelas, komunikasi kebijakan yang transparan, dan koordinasi fiskal moneter. Selanjutnya, menjaga nilai tukar rupiah, investasi pasar yang terukur, cadangan devisa memadai, dan kebijakan modal jangka menengah. Yang ketiga, mendukung akses kredit produktif, skema kredit terarah bagi investasi produktif dan UMKM dengan syarat yang mendukung bank menyalurkan kredit lebih luas. Dan yang terakhir, memperkuat sistem keuangan, mendorong digitalisasi keuangan,
infrastruktur pembayaran digital dan literasi untuk memperluas inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Tujuannya yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat aliran modal ke proyek produktif. Selanjutnya, analisis kebijakan moneter. Stabilitas makro adalah prasyarat untuk keluar dari middle income trap. Kebijakan moneter yang kredibel meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi jangka panjang. Fokus operasional harus mengutamakan stabilitas harga, suku bunga yang sinyalnya jelas, dan manajemen volatilasi kurs. Di sini kita bisa lihat ada inflasi terkendali, suku bunga stabil, nilai tukar tidak bergejolak. Hasil yang diharapkan meningkatkan investasi asing dan domestik, penambahan lapangan kerja, serta mempercepat transfer teknologi. Berikutnya kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri dapat menjadi alat pembangunan jika dikelola secara prudent. Rekomendasi kebijakan penekanan akuntabilitas, prioritasasi, proyek produktif, dan peningkatan kapasitas penerimaan pajak untuk menurunkan kebutuhan pinjaman eksternal. Nah, di sini kita bisa lihat mengolah rasio utang terhadap PDB, yaitu menetapkan batas fiskal yang realistis dan mekanisme pemantauan risiko utang. Berikutnya, prioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi. Yang berikut, perbesar penerimaan pajak. Nah, di sini reformasi administrasi pajak untuk memperluas basis pajak dan mengurangi defisit. Yang terakhir yaitu perkuat investasi domestik, mendorong pembiayaan lokal dan kemitraan publik swasta untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Berikutnya, analisis kebijakan utang luar negeri. Esensi kebijakan utang adalah efektivitas penggunaan dana. Utang produktif meningkatkan kapasitas ekonomi jika dialokasikan ke proyek yang mendorong output jangka panjang. Sebaliknya, utang untuk konsumsi tanpa multiplikator nyata memperburuk beban fiskal masa depan. Nah, di sini faktor-faktornya itu infrastruktur strategis, pendidikan, teknologi, dan transformasi industri. Prinsip operasional, setiap pinjaman harus dipastikan menghasilkan pengembalian ekonomi yang lebih tinggi daripada biaya layanan utang. Selanjutnya, strategi tambahan untuk keluar dari middle income. Selain kebijakan fiskal, moneter, dan utang, diperlukan strategi lintas sektor yang mengakselerasi produktivitas dan diversifikasi ekonomi. Berikut 4 uraian strategis yang saling melengkapi. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM, peningkatan vokasi, pelatihan digital, dan program reskilling untuk kebutuhan industri. Yang kedua, hilirisasi industri. Yang ketiga, penguatan inovasi. Yang keempat, reformasi birokrasi. Nah, implementasi strategi harus dilengkapi indikator kinerja, terukur, dan jadwal prioritas untuk memastikan dampak nyata dalam 3-7 tahun mendatang. Perspektif penulis mahasiswa ekonomi. Indonesia memiliki fondasi yang kuat, bonus demografi, sumber daya alam, pasar domestik besar, namun peluang hanya akan menjadi kenyataan jika kualitas SDM, inovasi, dan kebijakan jangka panjang diperkuat. Bonus demokrasi sebagai aset, perlu biaya inovasi, dan yang terakhir hindari orientasi jangka pendek. Pesan inti transformasi berbasis produktivitas, teknologi, dan kualitas SDM adalah kunci keluar dari middle income trap. Kesimpulan dan rekomendasi akhir. Untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, kombinasi kebijakan berikut harus dijalankan konsisten dan terkoordinasi. Fiskal yang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi, moneter yang menjaga stabilitas, serta manajemen utang untuk produktif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang. Kebijakan utang itu gunakan utang untuk proyek yang memberikan pengambilan ekonomi melebihi biaya utang. Demikian presentasi ini yang bisa dapat saya paparkan. Penutup, negara maju bukan ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.